mubarik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari sedikit demi sedikit ya kita tambahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita seluruhnya menjadi hamba-hamba takwa, amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur pada malam hari ini kita dipertemukan di satu tempat yang akan diabadikan Allah dari dunia sampai akhirat, sampai surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Al-Barokah, amin ya rabbal. Para penghuninya disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang beriman, dan bangunannya sebagai jantung hati seluruh bangunan. Bangunannya ini adalah jantung hati dari seluruh bangunan. Ada jantungnya, orang bilang kolbunya. Kalau bumi ini, kolbunya, bangunan itu adalah masjid, itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau badan kita ada kolbunya, namanya hati, kolbu, maka badan ini akan menjadi baik kalau kolbunya baik. Bangunan itu semua di muka bumi akan baik kalau masjidnya baik, amin ya rabbal. Kalau masjidnya dibangun dan dipikirkan, semuanya masyarakat jadi baik. Di Madinah itu ada Masjid Nabawi, Pak. Ada jantungnya. Jantungnya atau kolbunya. Kolbunya adalah Raudhah atau makam Rasulullah Nabi kita Muhammad. Itu jantungnya. Kalau ke sana nggak ke situ ya nggak ada gunanya. Walaupun masjid itu dibangun baru, tetap saja jantungnya Raudhah atau makam Rasulullah Nabi kita Muhammad, itu jantungnya. Di Mekah itu Pak ada Masjidil Haram yang sekarang lagi dibangun. Jantungnya itu Ka'bah Pak. Jadi bagaimanapun ada jantungnya, betul? Maka kalau kita ke Masjidil Haram nggak ke Ka'bah sama saja, percuma saja. Di bulan Ramadan ini ada jantungnya. Dari bulan ke bulan ada jantungnya. Allah katakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Mula-mula kata Allah ada 12 bulan, semuanya baik kata Allah tuh. Ya, 12 bulan semuanya baik. Cuman ada yang lebih utama 4 bulan. Nah ini loh, ada yang lebih utama 4 bulan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu lebih baik daripada 12 bulan walaupun semuanya baik. Kemudian 4 itu ada yang lebih baik lagi dari 4 bulan itu. 1 bulan yang disebut bulan Ramadan. Itu disebutkan Al-Quran surat 2, surat Al-Baqarah 184. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jadi ada 4 bulan bagus, iya, tapi kalah dengan 1 bulan namanya Ramadan. 1 bulan itu ada jantungnya, jangan salah. Ada jantungnya 1 malam, namanya jantungnya adalah Lailatul, itu ada jantungnya Pak. Jadi kenapa bulan Ramadan mulia dari awal sampai akhir kita nggak tahu? Ya, aku turunkan Quran di bulan Ramadan. Loh, kok di bulan Ramadan? Emangnya Quran turun tanggal 1? Tidak. Turun tanggal 2? Tidak. Tanggal 10? Tidak. Kan begitu kan? Ternyata turunnya 1 malam Lailatul Qadar. Maka bulan 1 tanggal 1 sampai 20 30 nanti tanggalnya mulia semua karena di situ ada jantungnya. Penting Pak jantungnya ya. Para manusia disebut ya ayyuhan nas, kata Al-Quran. Oke, semuanya masuk manusia. Ada jantungnya, ulama disebutkan Al-Quran. Innama yakhshallah min ibadihil ulama Pak. Jangan dianggap sama, ada jantungnya. Kalau kau ingin cari jantung manusia, siapa itu? Ulama. Betul nggak ya Pak? Orang-orang sesepuh orang tua yang ngasuh kita, ada jantungnya. Siapa itu? Kedua orang tuh. Wah, itu jantungnya Pak, jangan sembarangan sama jantung.
Kalau bahasa kita jantung katanya gitu ya. Nah, itu terangkan dalam surat Al-Isra ya, surat 17 ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kalau kau sudah menyembah Allah, bagus itu, karena Allah lah yang ngatur seluruh alam, namanya Rabbul Alamin. Betul. Rabbul Alamin artinya pengatur alam. Orang tua apa? Gelarnya apa orang tua? Yuk kita doa. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabba. Ada Rabbinya. Rabbayani shaghira. Gelar Rabbul Alamin, tapi gelarnya orang tua Rabbayani shaghira, sama-sama Asmaul Husna Rabbi, ditaruh di depan orang tua, Pak. Jangan main-main kita ini. Nah, di bulan inilah alhamdulillah. Kenapa bulan Ramadan ini syiar seperti ini? Saya akan hitung, Pak. Kenapa bisa seperti ini, Pak? Seluruh dunia goyang loh, Pak, gara-gara bulan Ramadan ini ya. Begitu hebatnya. Ternyata sepele, Pak. Gara-gara tangisan Nabi. Tangisan siapa? Nabi satu ketika di bulan Ramadan kumpul bersama sahabatnya, tersenyum sendiri, Pak. Coba kalau kita ada sama temen tersenyum sendiri, dikira orang gila apa orang waras kira-kira, Pak? Gila. Kalau Nabi nggak ada yang berani ngomong Nabi gila, nggak ada. Kualat jadi kodok loh ya. Nabi tersenyum sendiri di saat kumpul bersama teman-temannya. Temannya juga heran, loh, ya Rasul, kenapa engkau tersenyum sendiri sementara kami nggak tahu masalahnya apa? Coba bayangkan, Nabi biasa begitu. Begini sahabatku semua, saya tadi baru saja diperlihatkan oleh Allah ke depan mata kita hari kiamat. Tuh, Masya Allah, hari kiamat diperlihatkan. Ya, kenapa? Semua umat berduyun-duyun, semua umat berdatangan, tapi ada Nabi yang nggak punya umat. Diperlihatkan Nabi. Nabi ada Nabi nggak punya umat. Dia orang yang sangat gagah, sangat kuat, sangat hebat, tapi nggak punya umat. Pedangnya adalah dari geraham giginya, ontak yang ditajamkan menjadi pedangnya. Tapi dia ada umatnya sama sekali. Dia adalah Nabi Sam'un al-Ghazi. Nabi, Pak, itu terkenal di dalam kitab tafsir Durratun Nasihin, Qisasul Anbiya, diterangkan di sana. Sam'un al-Ghazi, Nabi menjelaskan siapa itu ya Rasulullah. Orang yang sangat gagah dan kuat. Nabi, dia adalah orang yang pejuang. Selama siang ada, dia puasa, dan selama siang itu ada, dia adalah pejuang melawan orang-orang kafir. Waduh, selama hidupnya, iya. Ada yang mengatakan 80 tahun, terus malamnya ibadah, Pak. Jadi ibadah yang bagus siang apa malam, Pak? Kalau siang ngapain, Pak? Kerja. Emang disuruh begitu. Wah, siang disuruh waja'al laila libasa. Kalau malam tidurlah kau, istirahatlah, ibadahlah. Waja'alnan nahara ma'asya. Kalau siang kau cari nafkah, berjuang di waktu siang. Nabi menjelaskan begitu. Kemudian terus gimana? Dia siang dan malam beribu tahun, 83 tahun dia berjuang. Kemudian umat sampingnya menangis, ya Rasulullah, kalau mereka berjuang tahunan 83 tahun atau 1000 bulan, saya dapat apa ya Rasul? Gitu kan? Pasti kami kalah. Kalah nggak, Pak, kira-kira? Umurnya Nabi dulu 950 tahun, Nabi Nuh. Itu kata dalam sejarah, itu umur perjuangan dan dakwah, Pak. Berapa? 950 tahun. Lah kita umurnya 50 tahun. Udah berapa persennya itu, Pak? Hitung aja sendiri. Ayo cepat ngitungnya nih. Buru pulang ya. Sedikit, Pak. Artinya apa? Sahabat nangis, ya Rasulullah, betapa besar pahala mereka dan sedikit pahala kami, ya Rasulullah. Rasul juga menangis, ya Allah, umatku gimana? Nanti kebagian apa? Nangis, Pak, ya. Akhirnya dari tangisan itulah, dari tangisan Nabi itu turun apa?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairan min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun li hatta matla'il fajr. Langsung tangisan Nabi dan sahabat, malaikat Jibril turun membawa ayat itu sebagai kabar gembira bagi umat Islam, orang yang beriman. Biar umurmu pendek, kalau bahasa kita apa ya, biar kamu kecil-kecil, umurnya pendek, kecil-kecil, lama dikit duduk ngantuk, nggak masalah. Tapi ibadahmu akan dilipat gandakan bukan karena ibadahmu, kata Allah. Ibadah sholatmu di hari lain sama dengan hari sekarang. Betul. Sholat duhurnya sama di bulan lain dengan bulan Ramadan. Ngajinya sama di bulan lain dengan bulan Ramadan. Zikirnya sama di bulan lain dengan Ramadan. Yang bikin beda bukan amalan kita, Pak. Apa? Ramadan yang didatangkan Allah Subhanahu, itu tangisan Nabi buat kita. Alhamdulillah, ini yang penting. Oleh karenanya Pak sekalian, ini muliakan Allah, orang yang sedang puasa sering mengklaim dirinya semuanya itu ibadah. Memang benar. Kenapa kok ibadah? Karena dia dasarnya puasa. Nah, ini yang menjadi masalah nih. Seandainya dia tidak puasa, maka tidak semua jadi ibadah. Contoh, kenapa kok di bulan Ramadan nilai amal ditingkatkan? Karena bulan Ramadan. Kalau bukan Ramadan, ya tidak. Loh, ini jadi yang mulia bulannya apa amalan kita nih? Bulannya, Pak. Coba bayangkan. Saya mau nanya, sholat kita sama sholatnya Nabi Adam sama apa tidak? Beda. Siapa yang sama bilangnya juga nggak ada yang tahu sama. Ngajinya zaman Nabi Adam dengan kita beda apa sama? Beda. Zikirnya beda apa sama? Beda. Ya zikir sama tapi beda. Puasanya sama apa beda? Beda semua jadinya. Sama. Buka Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 83. Yuk baca yuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk artiin yuk. Hai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan puasa. Saya kasih koma tuh. Kalian diwajibkan puasa seperti orang-orang dulu kamu puasa. Dan mereka puasa, kamu puasa. Ternyata ibadah semuanya mungkin beda, tapi puasa disamakan oleh Allah Subhanahu. Yang bikin mulia kita ini adalah memang puasa inilah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang lain juga mendukung kan, tapi puasa inilah yang dijadikan sama ibadah kita dengan orang-orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam saat puasa nih Pak, ditangkap oleh Namrud, dilemparkan dalam api. Namrud senang, weh, Ibrahim ketangkep, awas, Ibrahim sedang puasa, dibakar, menang apinya apa menang Nabi Ibrahimnya? Dibakar Pak, dibakar, mereka senang. Apa kata Allah? Jangan main-main dengan hambaku yang sering puasa. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kau jangan macam-macam api bisa membakar hambaku, maka dinginlah engkau selamatkan Ibrahim. Sedang puasa dibakar. Nabi Adam alaihissalam begitu dilempar daripada surga, lempar ke bumi ini gara-gara rayuan daripada istrinya Pak. Digoda, Adam, kata iblis, aku nasihati kamu ya. Ya, nasihat apa? Kan Tuhan melarang jangan kau deketi buah koldi itu. Ya, kata setan. Kenapa? Allah tidak mengendaki kamu kekal di surga, makanya dilarang makan itu. Kalau kamu makan jadi kekal. Ketipu, siapa yang ketipu duluan? Istrinya, namanya Hawa. Namanya siapa? Ketipu duluan, ngojok-ngojokin nama suaminya Pak. Suami itu lemahnya kalau istri udah ngojok-ngojokin. Betul apa benar? Kencengan dikit, bener apa betul? Nah gitu loh. Udah gagahnya mah minta ampun, sama istrinya lemes. Udah.
kalah. Benar, begitu diajak Adam nurut, Pak. Nurut, akhirnya apa? Ternyata salah. Salah, betul ya? Dimakan itu pohon, dibuang ke bumi ini. Maka istri dari dulu sampai sekarang maunya itu ngojok-ngojokin melulu. Bener apa betul? Contohnya, Pak, hari ini mau makan kemana? Terserah kamu lah, gitu kan? Kita ngomong begitu. Kok terserah kamu? Ya terserah Bapak. Sebab apa? Dulu pernah salah milih makanan, buah kuldi dimakan sama dia. Kalau disuruh makan di mana? Terserah Bapak lah. Bener, diajak di pinggir jalan ngomong begini, "Loh Pak, kok makan di sini? Lu katanya dulu kamu terserah saya." Gitu kan? Begitu diajak makan, kok di sini? Tuh, itu istri begitu, Pak. Jadi istri itu, Pak, maaf, kalau udah tergoda sama rayan duit, apapun siapapun kalah. Betul apa benar? Panglimanya itu bapak apa duit? Kencengan dikit. Bapak ganteng nggak punya duit ditendang apa diinjek? Alah, jelek walaupun krewek kayak apa, duitnya banyak, disambut nggak? Bapak kalau pulang disambut orangnya apa dompetnya? Alah, kenceng begitu, sama saya juga begitu. Bener lah, ini kayak Nabi Adam persis. Sama loh, Pak. Jangankan saya, karena ustadz ya, sama aja. Yang dipegang dulunya bukan orangnya masih utuh nggak ya? Bukan, dompet ada nggak lo dompet? Ya, makanya kadang-kadang Pak, dompet kadang-kadang saya ketinggalan. Tadi di kantong bisa ketinggalan dompet. Tapi alhamdulillah istri saya ibu-ibu nggak pernah minta uang sama saya selama saya nikah dengan dia. Kenapa kok begitu? Karena belum nyampe rumah dompet udah hilang. Punyang udah. Nabi Adam puasa. Diterima tobatnya karena puasa sambil menangis. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Betul, Pak ya? Doanya orang puasa manjur sebenarnya. Yang enggak manjur itu doa kita dengan ragu-ragu. Terima apa enggak ya? Terima ya enggak lah. Susah deh, enggak deh kata malaikat. Enggak. Dua sekalian dah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, lapar dia puasa dalam perut ikan, tidak makan, tidak minum. Doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Muntah ikan itu, Pak, dimuntahkan. Seandainya Yunus tidak berdoa itu dalam keadaan puasa, maka sampai hari kiamat ditetapkan Allah dalam perutnya. Maka orang puasa itu sebenarnya kata Nabi, manjur doamu gunakan di bulan puasa. Amin ya rabbal. Maka di malam Lailatul Qadar itu adalah untuk umat Nabi kita Muhammad. Umur boleh pendek tapi bisa mengimbangi jauh dengan umur para nabi-nabi dan umatnya dulu, karena memang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Bayangin, berarti bulan puasa bagus, penuh. Nanti kira-kira malam Lailatul Qadar penuh nggak kira-kira masjid ini kira-kira? Penuh, amin. Yang kenceng ngomongnya. Alah, saya ntar kesini lagi. Padahal itu intinya, Pak. Iya kan ya? Intinya loh. Kalau kau ingin orang, sentuhlah hatinya. Gitu katanya. Kalau kau ingin ke Masjidil Haram, Ka'bah itu cium. Kalau bahasanya gitu. Kalau kau ingin Madinah, Raudhah tempatnya. Jangan cuma shopping-shopping saja. Gitu kan? Qalbu ini tempat makrifat, maka hati, kepala, kaki, tangan menjadi mulia di hadapan Allah karena hatinya baik. Amin ya rabbal. Bulan ini menjadi mulia karena Lailatul Qadar. Masih ada incaran lagi malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kurangnya. Mudah-mudahan sehat semuanya dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.